Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang masalah kesehatan yang berhubungan dengan kolesterol saat lebaran. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, Lebaran ini merupakan momen kebersamaan yang identik dengan hidangan khas yang kaya rasa. Namun, di balik kelezatan tersebut terdapat potensi resiko kesehatan yang perlu Anda waspadai. Dan salah satunya adalah peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Berdasarkan berbagai sumber medis, lonjakan kolesterol pasca Lebaran ini merupakan fenomena yang cukup umum terjadi. Untuk mengenali apa saja tanda-tanda serta mencegah agar kolesterol tidak semakin meningkat pasca Lebaran kali ini, kami akan membahasnya bersama dengan Eka Ginanjar yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam dan juga Ketua PAPDI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Gitu Selamat. ya. Jadi yang biasanya enak-enak itu tuh ya, makanan yang biasa mengandung lemak yang tinggi kayak daging-dagingan, mungkin goreng-gorengan gitu ya. Jadi itulah yang biasanya enak dan sering dikonsumsi saat hari raya gitu. Karena kalau misalnya sering dikonsumsi berarti kan asupannya itu bertambah. Nah, berarti bisa meningkatkan potensi penyakit yang berhubungan dengan kolesterol tadi gitu kan. Eka minta doa faizin maaf lahir batin. Selamat siang Mas Febrian, Mbak Jessica, minal aidin wal faidin. Iya, dok mau nanya nih dok, ini kan biasa kalau kita lebaran kan pasti ada aja yang datang ke IGD tiba-tiba karena kolesterolnya meningkat dok. Nah itu sebenarnya apa Tuh sih ya, jadi penyebabnya? sakit tuh ya. Ya, pertama kita kan sudah 1 bulan ya puasa ya, harusnya itu bisa membentuk kebiasaan kita untuk menjaga makan kita, karena di situ kita dilatih untuk menjaga makan, menjaga supaya Menahan kita tidak nafsu. asal masuk saja makanan yang tidak betul dan lain sebagainya. Tetapi pas hari raya ini ya kadang-kadang tadi seperti ibu yang di Medan tadi ya, datang dari Jogja menikmati kuliner yang dahulu kala sering dinikmati, nggak masalah sehari sekali 2 kali. Tetapi ketika terlalu banyak, maka itu akan menyebabkan peningkatan kadar kolesterol dan tambah lagi kalau makan manis-manis akan meningkatkan kadar gula. Nah, kalau tandanya sendiri sebenarnya tidak ada yang spesifik, tetapi peningkatan kadar kolesterol dan peningkatan kadar gula ini merupakan faktor resiko untuk terjadi berbagai macam penyakit ya, seperti diabetes, serangan jantung maupun stroke. Tapi perlu diingat para sejawat sekalian, pemirsa sekalian, bahwa tidak dengan makan sekali 2 kali langsung menyebabkan stroke atau serangan jantung, tetapi ketika itu tidak terkontrol dengan baik, bahkan terlalu berlebih, nah itu bisa menjadi pemicunya. Nah, jadi kayak makanan tuh nggak langsung tiba-tiba langsung jadi akut gitu, tapi biasanya tuh dia kronis gitu karena dia terakumulasi dalam waktu yang panjang. Jadi nggak langsung sekali makan langsung sakit gitu, tapi karena ada tumpukan lemak tadi gitu yang menyebabkan penyumbatan dalam pembuluh darah gitu. Misalnya lemaknya tadi kan kolesterol tadi itu bisa menyumbat pembuluh darah ya. Jadi sehari itu nggak tiba-tiba langsung tersumbat darahnya, tapi ada akumulasi itu ya, penumpukan dalam jangka waktu yang panjang yang menyebabkan darah itu sulit untuk mengalir dalam pembuluh darah. Nah, inilah yang memberikan implikasi kayak misalnya kalau misalnya dia numpuknya di jantung gitu aja, jadi jantung koroner gitu karena susah jantungnya itu memompa darah ke berbagai di apa ya, seluruh tubuh lah, anggota tubuh gitu. Kalau misalnya menumpuknya di bagian otak itu bisa menyebabkan stroke gitu karena yang harusnya darah itu lancar mengalir di otak tersumbat gitu. Nah, kalau bisa udah tersumbat itu bisa mematikan jaringan yang ada di otak ataupun bisa pecah jaringannya gara-gara ya tadi udah dipompa kan, tapi karena tekanan sangat tinggi gitu ya terjadi hipertensi. Nanti di otak tuh bisa pecah pembuluh darahnya. Nanti itu bisa jadi stroke gitu ya, penyakit yang berhubungan sama di otak gitu gara-gara ada pecahnya pembuluh darah di otak gitu kan. Jadi tergantung nih di mana penyumbatan itu terjadi gitu. Kalau misalnya di bagian-bagian tertentu kayak bagian-bagian yang apa kapiler itu mungkin bisa menyebabkan kayak kesemutan lah gitu. Silahkan menikmati raya Lebaran sehari 2 hari ini. Setelah itu kembali kita ke pola makan yang sehat. Kita batasi asupan kolesterol, makanan-makanan yang mengandung lemak, makanan-makanan yang mengandung gula manis, ya, batasi asupan karbo yang terlalu banyak, dan tentu makanan yang seimbang. Dan tentu mencegah ini tidak hanya dengan mencegah makanan saja, tetapi juga harus disertai oleh menjaga
kebiasaan-kebiasaan yang merupakan faktor resiko untuk penyakit-penyakit kronik seperti stroke jantung dan juga diabetes. Misalnya kurang Hmm. olahraga, kita harus mulai berolahraga dengan Ya, teratur. ya. Yang merokok kita stop rokoknya, ya. Yang kurang tidur kita atur hidup kita supaya tidurnya cukup, dan yang suka stres kita atur supaya jangan stres berlebihan. Dan tentu semua itu harus dimulai dengan tekad. Dan sebenarnya Ramadan kemarin itu merupakan latihan kita selama sebulan membentuk Hmm. kebiasaan kita. Makanya disarankan setelah kita raya Idul Fitri, kita menikmati makanan-makanan yang ya enak gitu ya. Nah, kita Baik. disarankan untuk mengontrol kembali. Nah, itu yang Gitu Oke. ya. penting. Jadi kayak misalnya Ramadan itu kan cara kita untuk melatih tubuh kita gitu, mengontrol apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi dan jumlahnya itu berapa banyak gitu. Jangan sampai dipaksakan gara-gara oh lapar langsung dipaksakan banyak gitu makanan masuk dalam tubuh kita. Tapi karena kita sudah melatih diri kita, berarti kita harus menerapkan apa yang sudah kita latih gitu. Jangan sampai setelah puasa selesai gitu, kita sebebas-bebasnya merusak tubuh kita dengan mengkonsumsi apa yang kita mau gitu. Jadi terapkan apa yang sudah kita latih tadi gitu ya. Jadi dengan makan yang cukup, makan yang bergizi dan gak cuma makan saja, tapi dengan pola hidup yang sehat juga, dengan olahraga dan minum yang cukup untuk membuat tubuh kita itu sehat gitu. Jadi jangan sampai latihan kita tuh terbuang dengan sia-sia gitu ya. Nggak cuma menjalankan kewajiban saja gitu, hanya formalitas kita tuh puasa gitu, tapi terapkan ke 11 bulan kemudian sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan lagi gitu ya. Jadi jangan sampai ya sia-sia gitu ya latihan kita selama sebulan penuh ke belakang. Kuncinya adalah pola hidup sehat. Hmm. Nah, Dok, kan kita melihat untuk Lebaran ini liburannya masih 1 minggu nih, Dok. Artinya masih ada kemungkinan nih untuk makannya masih berlanjut pola makannya Ya yang ada sama. perayaan Ini gitu ada ya. mitos, Dok, katanya untuk menetralisir lemak-lemak yang ada di makanan bisa minum teh pakai jeruk atau bisa minum obat kolesterolnya sebelum Ya. makan. Ini sebenarnya benar apa itu cuman mitos doang, Dok? Lebih banyak mitosnya ya Mbak Jessica ya. Oke. Jadi minum jeruk dan lain sebagainya itu sebenarnya akan percuma kalau kita memakan makanan yang Hmm. tidak Bapak, tidak Bapak Agus namanya terkontrol suka ya. beli itu Jadi kalau kita perbanyaklah makan serat, sayur, kita perbanyaklah makan makanan yang buah-buahan ya, air putih dibandingkan dengan makanan yang bersantan, gorengan, yang lemak ya dan lain sebagainya. Bukan nggak boleh nikmati, tetapi dikontrol. Ingat, 1 minggu bisa menumpuk kolesterol kita, gula kita bisa Hmm. meningkat. Apalagi yang sudah punya diabetes sebelumnya. Nah, itu sering tuh jadinya gulanya tidak terkontrol sehingga menimbulkan berbagai penyakit ya seperti serangan pada gula yang sangat tinggi yang bisa harus menyebabkan badan jadi lemas dan gejala-gejala lain yang harus dibawa ke gawat darurat sih. Gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih ke makanan tuh ini ya, ke asupan jumlah energi yang masuk sama jumlah energi yang digunakan. Lebih ke arah itu aja biar lebih mudah gitu. Kalau kita misalnya menggunakan energinya itu sedikit, aktivitasnya rendah gitu, misalnya hanya bekerja di kantor, terus nggak banyak olahraga gitu ya, berarti asupan energinya itu jangan sampai berlebihan gitu. Karena kalau udah berlebihan itu akan apa ya, tubuh tuh akan mengubah energi tadi itu jadi lemak gitu. Jadi menumpuk diubah ke lemak. Nanti kalau udah jadi lemak itu susah untuk diubah kembali. Jadi menumpuk nantinya. Entah itu mungkin di perut atau mungkin di bagian-bagian yang penting tadi kayak misalnya di pembuluh darah. Kalau udah pembuluh darahnya numpuk ya di situ jadi tersumbat tuh. Jadi harus diatur tuh berapa banyak yang masuk dan berapa banyak yang digunakan. Jadi kalau misalnya emang dia tuh binaragawan atau mungkin bodybuilder yang emang benar-benar menggunakan makanannya itu untuk energi dia, berarti itu nggak masalah kalau makannya banyak, misalnya jenis protein atau jenis daging-dagingan gitu, itu nggak masalah ya selama dia itu menggunakannya secara tepat juga gitu, karena emang tubuhnya itu membutuhkan energi dan material tadi dari makan itu untuk membangun dirinya gitu. Karena ya nggak mungkin bodybuilder makanannya sedikit, tapi makannya juga harus disesuaikan, misalnya jenis proteinnya berapa banyak masuk gulanya gitu, sehingga tubuhnya juga tercukupi kebutuhan yang harus dia apa ya, penuhi gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu. Kalau misalnya cukupnya 1 kilo nih sehari gitu, berarti ya makan sekilo aja, jangan berlebihan gitu. Kalau misalnya dia nggak banyak gerak ya mungkin dikurangi gitu supaya nggak terjadi pembuatan atau penumpukan lemak dalam tubuh
Tuh, jadi energi yang masuk itu sama dengan energi yang digunakan sehingga berat badan kita itu stabil dan tidak bertambah. Kan harusnya puasa Syawal. Nah, kalau bisa puasa Syawal kita mengontrol tuh, ngerem supaya jangan berlebihan. Gitu, Mbak Jessica. Nah, Dok, tapi kalau sekarang kan zaman sudah semakin canggih ya, produk-produk di supermarket juga ada seperti minuman yang mengklaim bisa menurunkan kolesterol. Itu sebenarnya beneran nggak sih, Dok? It work nggak sih? Ya, kolesterol itu tidak diturunkan dengan hanya minum satu kali obat lalu kemudian turun kolesterolnya. Mungkin betul ada obat-obatan atau produk-produk herbal dan lain sebagainya yang bisa menurunkan kolesterol. Bahkan tradisional ya, Hmm. juga ada beberapa yang diklaim bisa menurunkan. Tetapi tidak sekali minum langsung netral, tidak. Tetapi adalah bagian dari proses yang kronik, proses yang lama, dan tentu dengan disiplin disiplin diri disertai oleh berbagai kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi percuma kalau kita minum obat Betul kolesterol ya. banyak, tapi kita makan lemak yang banyak ya sama aja. Nanti lemaknya juga akan menumpuk. Belum apalagi kalau kita tidak sertai dengan olahraga misalnya, banyak tidur ya, yang kebiasaan-kebiasaan buruk yang sebenarnya itu juga bisa menentukan atau menumpuk lemak-lemak yang ada dalam tubuh kita. Yang intinya Hmm. adalah makanan masuk itu kan diubah ke lemak sebagai cadangan. Kalau tidak Hmm. dipakai, maka dia akan jadi lemak. Tapi kalau dipakai dengan olahraga, dipakai dengan Hmm. aktivitas, dipakai untuk produktivitas, maka itu akan menjadi lebih baik dan lemaknya akan berkurang. Ya, jadi nggak cuma makanan doang, tapi pola hidup yang sehat gitu. Jadi nggak cuma makanannya, tapi keseluruhan dari hidup kita gitu ya. Kalau misalnya makanannya udah apa diatur, tapi hidup kita yang buruk ya sama aja. Nanti lemaknya jadi numpuk lagi gitu ya. Gara-gara kayak tadi energinya kebanyakan yang masuk, tapi nggak digunakan sama sekali. Sehingga tubuh tuh mengubah energi yang ada yang sudah masuk dalam tubuh itu menjadi lemak gitu ya, menjadi cadangan energi. Terima kasih Dokter Eka Ginanjar, dokter spesialis penyakit dalam dan juga Ketua PAPDI sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Newsline Metro TV. Gitu ya. Jadi lebih baik apa ya, mencegah daripada mengobati gitu. Kalau misalnya kita nggak mau sakit ya, lebih baik kita menjaga hidup kita karena itu lebih murah daripada kita membayar biaya pengobatan gara-gara penyakit yang ditimbulkan dari apa ya, pola hidup yang tidak sehat. Itu kalau misalnya kita hidupnya mungkin teratur, makanannya cukup, sehat, apa ya, seimbang dan hidup kita tuh apa ya, misalnya olahraganya juga bisa dijaga gitu kan. Jadi hidup kita tuh nggak apa ya, nggak mudah sakit gitu. Jadi kalau misalnya kita hidupnya emang bugar ya kita nggak perlu masuk ke rumah sakit gara-gara penyakit yang ditimbulkan dari pola hidup yang tidak sehat. Jadi ya hidup sehat tuh bisa dianggap lebih murah dibandingkan dengan pola hidup yang tidak sehat. Gara-gara ya kalau misalnya pola hidup yang tidak sehat itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit itu terkumpul dalam tubuh kita. Ya jadi lebih baik mencegah daripada mengobati penyakit gitu aja. Itu mungkin yang bisa kita belajar dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.